Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kronologis mengenai pinjaman saya di PT Mandala Multifinance. Awalnya itu memang saya mendapat fasilitas untuk pinjaman Mandala Gria, yaitu untuk pembangunan rumah. Ya. Waktu itu memang murni karena kita diminta dari bon-bon pembelanjaan bahan-bahan bangunan ya sebesar 30 juta awalnya Pak gitu. Nah kemudian di tengah perjalanan hanya tinggal pokoknya itu 19 juta sekian, saya mendapatkan fasilitas yaitu untuk top up di bulan September 2019 sebagaimana tertulis di surat persetujuan kredit ini. Nah dari sisa pokok dan bunga berjalan waktu itu, jadi total pembayaran yang dari pinjaman baru saya mendapat fasilitas yaitu 34 juta. Nah, sehingga dibayarkan ke pokok dan bunga berjalan ada 20 juta 157.514. Saya mendapatkan sisa dari top up sebesar 34 juta itu sebesar 10.754.709 ditransfer ke rekening saya dengan pembayaran 998.000 per bulan ya? Per bulan selama dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak ditandatangani surat ini dengan jaminan yaitu sebidang tanah seluas 238 meter persegi atas nama Nana Priyatna yaitu suami saya. Nah hanya ketika berjalan pembayaran ini gitu awalnya memang berjalan lancar dari tahun 2019 ya itu hanya karena saya terjadi penghasilan saya terganggu. Memang ini awalnya dari penghasilan gaji dan saya mendapatkan juga tunjangan sertifikasi karena sebagai guru atau PNS. Nah di tahun 2019 itu saya mengikuti program yaitu bisnis investasi mata uang digital yaitu edisi cash. Nah, seluruh dana saya berupa gaji dan sertifikasi dimasukkan ke dalam akun edisi cash tersebut. Total berapa? Totalnya kurang lebih sekitar 200 juta. Itu yang ibu ya, belum yang dibawa gitu ya, atas nama anak yang lain-lain. Iya, anak, suami semua mempunyai. Total Bu kerugian di edisi cash itu ada berapa Ibu sebenarnya? Ya sekitar 200 juta. 200. Ya, gitu. Termasuk yang suami sama anak? Iya, gitu. Nah, dari keuntungan waktu itu berjalan 15% per bulan, itu kan saya mendapatkan keuntungan dari penjualan koin ini bisa untuk dibayarkan ke angsuran ke Mandala Multifinance. Jadi ini, ya. intinya di situ kan ada iming-iming sebelumnya Bu ya. Iya. Ya kan kalau seandainya nggak ada iming-iming kan nggak mungkin Ibu mau, oh ini ada keuntungan nih masuk investasi di edisi cash ini ya. Sehingga kan Pak yang harusnya tadinya saya bisa membayarkan ini setiap bulan dari gaji karena gaji saya, sertifikasi kas saya ditanamkan di akun edisi cash ini sehingga kan dari setiap bulannya itu tidak ada penghasilan. Nah saya mendapatkan dari keuntungan penjualan koin tadi. Nah ternyata di Oktober, November, Desember 2020 nah akun edisi cash kami ini mengalami maintenance atau tidak bisa lagi menjual koin gitu sehingga terjadilah keterlambatan angsuran atau bahkan saya tidak bisa lagi untuk memenuhi angsuran ke PT Mandala Finance ini untuk setiap bulannya itu dari tahun 2020 awal mungkin ya. Nah sampai saat ini gitu dan saat ini saya sudah mendapatkan somasi atau peringatan 1 dan bahkan somasi peringatan 2 sehingga kewajiban membayar saya terhitung ini sampai bulan Oktober 2022 ya pokoknya dan pembayarannya itu 43.991.990.000, ada denda 8.508.348, total tunggakan per bulan Oktober itu 52.420.338. Nah sekarang saya tanya Bu, agunan Ibu itu tanah itu
masih laku sekitar berapa Bu? Kalau kemarin memang saya berniat menjual itu karena untuk melunasi terutama ya mohon maaf ke Mandala Finance juga, dan juga saya mempunyai kewajiban untuk membayar yang lainnya. Itu ditawarkan di angka sebetulnya 1,5 miliar ya? Ya kemarin itu. Nah sedangkan ibu cuma ada utang 50 juta. Iya. Ya kan nggak mungkin Bu ya, istilahnya 34 secara logika mau disegel atau apa. Makanya begini Bu, insya Allah ada jalan terbaik, biar kita bantu, kita urus di finance-nya gitu. Mereka kan juga punya appraisal, penakar gitu, masa tanah seharga 1,5 mau disegel, dilelang, yang nilai nominalnya itu cuma 50, kan begitu. Ya ini kan karena ada kesulitan. Kalau seandainya tidak mungkin benturan yang lain-lain tadi kan lancar kan Bu? iya. Tidak ada masalah apa-apa kan gitu. Jadi ya dengan mungkin kita berusaha berdoa juga Bu, insya Allah ada jalan terbaik. Yang lebih dari itu sangkutan banyak loh Bu. Iya. Nah ibu ini kan sangkutan cuma 50 lah kalau paling besar kan gitu. Ya kan? Masa sih nominal yang harus dilepas ini 1,5 miliar, sedangkan ini kan cuma 50 juta gitu. Kita coba Bu, setiap perusahaan itu pasti punya kebijakan. Ibu kan juga ada undang-undang perlindungan konsumen loh Bu, untuk masalah seperti ini. Jadi nggak perlu takut atau saya ini kayaknya harus dilelang atau apa. Siapa tahu ada jalan terbaik Bu. Kita solusi cari. Mohon bantuannya Ya. kepada Bapak Sama-sama lah Bu. mengatasi kasus ini, dan saya pun memang berkewajiban untuk mematuhi segala ketentuan. Saya niat membayar ya kalau Ya. utang itu. Bahkan saya juga sudah berupaya untuk menjual rumah walaupun di bawah dari harga 1,5. Kemarin itu ada penawaran 1,2 ya Pak. Bahkan saya dengan suami kalaupun misalnya rumah itu laku kan bisa untuk menutup ini. Kan ibu juga masih Iya. aktif Saya bekerja, aktif, masih bekerja, masih masih bisa mengupayakan. betul mudah-mudahan kan ada solusi. ini Bu kepala sekolah. Iya. Jadi nggak sulit-sulit Masih amat ada lah, ahli karena waris, kan anak-anak kemarin juga. masih dalam keadaan ditipu orang juga, ya kan? Jadi wajar Bu. Nah makanya kita cari solusi yang terbaik. Semoga urusan ibu ini selesai. Saya pernah kemarin yang saya ceritakan sama ibu sebelumnya, ini lebih besar daripada ini. Ada jalan terbaik, rezeki ada gitu. Kan tidak hanya mentok di sana aja. Ibu tinggal di mana kalau udah dijual kan gitu. Apalagi dilelang. Lelang sekarang appraisal mereka bukan yang independen. Yang seharga 1,5 bisa ditakar cuman setengahnya Bu. Nah itu yang kita nggak mau. Ya Bu ya, sabar, tenang Bu, tenang aja untuk betul untuk Ya. saat ini Iya. ya kita hadapi sama-sama dulu Bu ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk utang siapapun bisa mengalami. Yang penting apa? Tenang aja, insya Allah dengan usaha, dengan berdoa yang baik kita ada solusinya. Ya Bu ya, tidak usah pikirkan yang gimana-gimana. Kita lanjutkan itu. Nanti juga kami datangi banknya gitu. Apa sih yang nggak bisa selesai dengan musyawarah? Ya kalau mereka pakai kekerasan lain ceritanya. Kan nggak ada yang seperti itu Bu. Sekarang udah nggak ada lagi kekerasan untuk nagih hutang. Baik-baik seperti itu. Tidak mungkin juga ada pidana atau gimana. Mau ancaman gimana-mana, makanya komunikasi dengan kami. Oke, terima kasih. Yayasan Bazar Hukum Batara. Assalamualaikum.